Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Shadaqallahul azim. Amma ba'du, para jamaah pengajian rutin Masjid Mutiara yang sama-sama harap ridha Allah Subhanahu wa taala. Di awal marilah kita senantiasa meneguhkan hati kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang telah Allah anugerahkan ke dalam kehidupan kita ini. Kita olah dan jadikan sebagai potensi untuk bertaqarrub, untuk kembali beribadah kepada Allah dengan penghambaan yang sempurna. Mudah-mudahan seluruh amal perbuatan yang telah kita lakukan, khususnya amalan-amalan di hari Jumat ini yang baru kita lewati, sekarang sudah masuk hari Sabtu dalam kalender Hijriah. Mudah-mudahan Jumat yang tadi kita laksanakan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan salihan mutaqabbala dan juga menjadi kafaratul lima baina Jum'atain, menjadi penghapus pelebur dosa-dosa kita di antara dua Jumat itu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, sebelumnya kita telah membahas mengenai pilar-pilar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara pilar yang penting kita ambil 3 pokok. Yang pertama adalah kita harus menanamkan dalam hati kita mahabbah ilallah, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita sulit untuk melaksanakan ibadah, padahal ibadah adalah perintah yang diberikan kepada orang yang zat yang kita cinta. Andaikan istri kita meminta kepada kita
cinta akan kau, cinta. Ditambahkan oleh Rasulullah SAW, wa hubba man yuhibbuka, dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan cintanya orang yang mencintainya. Pertama minta cintanya Allah Subhanahu wa taala, yang kedua meminta cintanya orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya wal amala alladhi yuballighuni dan juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tanamkan kecintaan terhadap amal soleh, amal ibadah yang akan menghantarkan diriku mendapatkan cinta. Dan selanjutnya Allahumma ja'alni Allahumma ja'alni, ya Allah, jadikanlah diriku hubba. Nanti dulu satu-satu, ini doa yang kedua. Kita akan lepas doa yang pertama dulu. Allah Subhanahu wa taala memberikan keharusan kepada kita untuk mencintainya, dan kita pun bermohon dan meminta kepada Allah agar kita mencintainya dengan doa, ya Allah, sungguh diriku memohon dan meminta kepadamu hubbaka, cinta dirimu. Itu yang pertama. Yang kedua, wa hubba man yuhibbuka, cinta orang yang mencintaimu. Bukan hanya cintanya Allah, tapi meminta cinta orang yang mencintai Allah. Yang paling utama di sini adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita meminta dengan doa ini, otomatis kita meminta juga cintanya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul adalah sosok yang paling besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, kita pun memohon kepada Allah agar orang-orang yang di sekitar kita, saudara-saudara, kerabat-kerabat kita, tetangga-tetangga kita, orang yang kita kenal, karib kita, yang memang mereka mencintai Allah, mereka pun ikut mencintai kita. Sungguh luar biasa ketika orang-orang di sekitar kita mencintai kita. Ya, bakal enak hidup. Tidak ada permasalahan, tidak ada apapun sesuatu yang mengganggu terhadap kehidupan kita. Selanjutnya, wal amal alladzi yuballighuni, dan amal yang menghantarkan diriku untuk mendapatkan kecintaanmu. Ini adalah kita juga meminta kepada Allah agar mencintai amalan-amalan yang akan membuat diri kita dekat dengan Allah, yang akan menurunkan cintanya Allah. Contoh, kita cinta sama saudara, itu tidak apa-apa, dan itu diperbolehkan. Bahkan itu masuk ke dalam tataran cinta fillah walillah, cinta yang akan membuat kita itu mendapatkan cintanya Allah dan bersama-sama untuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita cinta terhadap sedekah, kita cinta terhadap amalan-amalan soleh, saum, zakat, apapun itu yang disyariatkan dalam Islam yang akan mendatangkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku itu sesuai dengan prasangka hamba terhadap diriku. Ana 'inda dhanni 'abdi bi, sesuai dengan prasangka hamba terhadap diriku. Dilanjutkan, in dhanna bi khairan falahu. Kalau hamba itu dia berprasangka sesuatu yang baik mengenai diriku, falahu, maka dia pun akan mendapatkan kebaikan itu. Wa in dhanna syarran, kalaulah kebalikannya, dia memiliki prasangka yang buruk terhadap diriku, falahu, maka keburukannya pun akan datang pada dirinya. Jadi dalam sholat kita harus ada rasa optimis juga. Di samping kita merasa
takut, khawatir ada, nggak apa-apa. Tapi harus optimis. Mudah-mudahan sholat ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita berprasangka baik terhadap Allah, Allah akan menerima sholat kita. Dan itu mudah-mudahan yang akan Allah berikan kepada kita. Nah, yang salah itu ketika memahami hadis ini apa? Atau saya prasangka baiknya, amalnya tidak disertakan. Ada orang yang bermaksiat berpikirnya hanya nggak apa-apa lah, Allah Maha Maklum. Allah mengetahui kondisi kita. Saya mencuri misalnya, karena saya tidak bisa makan, gimana lagi? Ya, itu prasangkanya baik kepada Allah, tapi tidak diikuti dengan cara yang benar, itu pun salah. Yang dimaksudkan dalam hadis ini apa? Setiap amalan yang telah kita kerjakan sesuai dengan syariat dan koridornya, itu kita sambungkan dengan prasangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah sholat, harus ada pikiran positif terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau misalkan melakukan dosa gimana? Kalau memang kita terjebak dalam dosa, maka kita harus bertobat dulu dengan sebaik-baik taubatan nasuha. Otomatis kalau sudah bertaubat, dia tidak mengulangi dosanya dan dia akan menutup keburukannya dengan sesuatu yang baik, amalan soleh juga. Dan dari taubatnya itu barulah menempelkan positive thinking kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah mengampuni terhadap dosanya. Tapi kalau misalkan ada orang yang sudah berzina, langsung dia berpikir, nggak apa-apa lah, Allah Maha Bijaksana. Libido dalam diri saya sedang memuncak misalkan ya, sesuatu yang tidak tertahankan lagi sehingga saya melakukan hal yang salah. Allah juga Maha tahu, Allah yang menciptakan saya. Kalau seperti ini salah. Ini salah. Dan inilah kadang-kadang pemikiran, pola pikir yang salah terhadap kaum muslimin pada saat ini. Tidak sholat, tidak apa, yang penting mah hati. Yang penting mah hati. Allah Maha tahu, Allah Maha maklum. Iya, Allah Maha tahu, Allah Maha maklum. Dan kamu pun harus tahu mengenai kebijakan Allah bagi orang yang tidak sholat seperti apa. Harusnya sampai seperti itu. Jadi tidak salah dalam pola pikirnya. Dan selanjutnya berkaitan dengan masalah wajah. Ini pun ada hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Beliau menyatakan bahwasanya Rasulullah SAW sebelum wafatnya 3 hari sebelum beliau wafat, beliau bersabda kepada para sahabatnya, la yamutanna ahadukum. Di sini menggunakan nun taukid. Benar-benar kalian jangan sampai mati. Ahadukum, salah seorang di antara kalian jangan sampai kalian mati. Illa wa huwa yuhsinu adzanna billahi azza wa jalla. Melainkan diri kalian itu sudah membawa husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali-kali coba sekarang. Ini adalah sesuatu yang diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW. Seorang muslim, seorang mukmin yang meninggal jangan sampai melepaskan hatinya dari berpikir baik mengenai Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun Allah sedang memberikan ujian dan cobaan kepada hidupnya, khususnya di ujung kehidupannya. Contoh, ini adalah contoh yang buruk. Ada orang keluar dari rumahnya ingin belajar, jauh melakukan satu perjalanan. Di tengah jalan jeda tabrakan bus. Sebelum mati, orang ini dia berpikir, kenapa ya Allah, aku ini ingin belajar, aku ini ingin mendapatkan ma'rifat Allah, mengenal dirimu lebih dalam, tapi engkau malah berikan aku sesuatu yang berat sehingga aku menjadi keadaan yang susah, sakit seperti ini. Itu sudah tidak ada lagi husnudzan kepada Allah. Dan kepada Allah misalkan setelah dia berpikir seperti itu, dia meninggal. Ini adalah sesuatu yang harusnya ditinggalkan oleh setiap mukmin. Apapun yang ada dalam kehidupan kita, sakit yang menaun, musibah yang tidak kunjung lekas hilang, kefakiran yang sangat-sangat membuat dirinya kesusahan, di ujung matinya ingat Allah itu dia dikasih semuanya itu baik di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana kita merespon terhadap apa yang Allah berikan itu. Dia berluakum ayyukum ahsanu amala. Allah akan menguji kalian itu untuk melihat apa? Sejauh mana amal kalian ahsan yang terbaiknya. Dan juga ini ada gambaran sedikit. Allah Subhanahu wa taala memilih ahsan wa amala. Para ulama menyatakan hikmah dari ahsan wa amala, amalan-amalan yang terbaik. Kenapa? Karena amalan itu yang penting bermutu.
berkualitas dibandingkan amalan yang banyak tapi hampa. Tidak disebut aktsaru amala, tidak sebanyak-banyaknya amal, tapi ahsanu amala, amalan-amalannya berkualitas. Di samping memang banyak amalnya seperti itu. Satu perintah yang Allah tekankan langsung dalam Al-Quran yang diminta untuk memperbanyak itu adalah zikir. Adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau amal itu harus sesuai dengan rukun dan syaratnya sehingga kita akan mendapatkan amalan yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, pada akhirnya memang pilar dari beribadah kepada Allah itu tadi mahabbah, khauf dan juga ar-raja. Ini harus bersinergi, harus saling mengisi, tidak ada ketimpangan, tidak besar dalam satu aspek dan juga tidak kecil dalam satu aspek. Mahabbah harus bisa meningkat dengan al-khauf. Kita cinta sama istri kita, tapi kan kita tidak merasa takut kepada istri kita, dalam arti kita tidak melakukan sesuatu perlu berdasarkan izin istri, tidak seperti itu. Tapi mencintai Allah itu harus dengan ada rasa takut. Selanjutnya dengan ar-raja. Ini harus ada harapan, harus ada cita-cita, harus ada husnudzon di sini. Bahwasanya amalan itu harus insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama ini harus saling mengisi. Mahabbah, cinta. Ini adalah pilar dalam beribadah. Insya Allah jemaah sekalian, ketika seseorang beribadah kepada Allah di landasi ini, nikmatnya luar biasa. Nikmatnya luar biasa. Dan amalan itu tidak sembarangan, bukan hanya sebatas menggugurkan kewajiban, tapi ada sesuatu yang kita dapatkan nilai-nilai positif untuk melaksanakan kehidupan keseharian kita. Barangkali itu selesai mengenai pilar-pilar dalam ibadah, kita akan masuk ke dalam mengenali tingkatan-tingkatan dalam syariat, dalam ad-din, dalam agama. Pokok bahasan yang nanti kita akan bahas itu ada 3 jemaah semuanya. Tingkatan pertama itu adalah Islam, tingkatan yang kedua itu adalah iman, dan tingkatan ketiga adalah ihsan. Nama putranya Pak Agung ya, tinggal ini satu lagi belum Pak. Ini ada sini. Ini Ahmad. Nah, ini adalah yang nanti kita akan bahas insya Allah. Tingkatan-tingkatan dalam din, dalam Islam itu ada Islam, ada iman, ada ihsan. Dan ini adalah merupakan puncak dari tingkatan seorang hamba dalam din, dalam melaksanakan ibadah. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Barangkali ada yang mau ditanyakan? Menambahkan itu surat Asy-Syura yang mana? Oh, yang tadi makanan surat ke 42 ayat yang ke 51. Oke, saya catat insyaallah. Kita akan coba kupas juga mengenai tafsirannya. Asy-Syura berapa? Asy-Syura ayat 51. Asy-Syura ayat ke-51. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Kita tutup saja dengan doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan. Mudah-mudahan Allah limpahkan kesehatan yang prima, rezeki yang luas, hati yang tenang, dan juga kesehatan yang terus menjadikan kita bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah. Mengharap dia memiliki harapan liqa'a rabbi, bertemu, berjumpa dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ulama menyatakan di dalam kitab tafsir Al-Munawwarah, di situ dinyatakan bahwasanya disebut mengharap di sini, satu, ada pengharapan akan pahala yang akan didapatkan oleh orang yang telah berbuat baik. Yang kedua, dia takut akan dosa yang telah dilakukan. Dia pengen bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi ada sesuatu yang membuat dia takut karena ada merasa banyak dosa. Ada seperti itu. Liqa'a rabbi, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala.
Takut karena apa? Karena ketika berjumpa dengan Allah pasti akan ada hisab. Nah, kalau misalkan orang sudah ada harapan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan dinyatakan ini adalah sifat seorang mukmin. Orang mukmin itu pasti ada rasa dan hasrat, pasti ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia yang ada keimanan dalam hatinya pasti ingin berjumpa dengan Allah. Maka dari itu seorang mukmin itu bukan takut terhadap kematian, tapi dia akan mempersiapkan untuk kematian itu sendiri. Karena kematian sesuatu yang mutlak, pasti datang. Kalau tidak mau, tidak bisa jadi diundur. Kalau mau, tidak segera datang juga kematian itu. Adalah sesuatu yang pasti. Maka setiap mukmin itu adalah harapan terbesarnya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ini adalah kuncinya. Ketika ada orang yang raja untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, falyamal. Maka kata Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan kepada umatnya, falyamal amalan shalih. Beramal shalih. Disebut amal shalih itu adalah ketika amalan tersebut dinyatakan oleh syariat dan diperintahkan oleh syariat. Siapa yang membuat syariat? Allah Subhanahu wa taala melewati perantara Nabi Muhammad untuk menyampaikan kepada umatnya, dan dinyatakan oleh syariat itu pula orang yang melaksanakan mendapatkan pahala. Maka itu disebut dengan amal saleh. Salat amal saleh. Bertetangga, berucap yang baik, itu adalah amal saleh. Karena syariat menghukumi terhadap orang seperti itu mendapatkan pahala dan itu diatur dalam syariat. Falyamal amalan shalihan. Ini syarat yang pertama. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kembali lagi, penekannya adalah tauhid. Orang yang benar-benar mengharap berjumpa dengan Allah, dia akan beramal saleh. Selanjutnya, dia pun tidak akan sekali-kali mensekutukan Allah dengan kesyirikannya. Karena kalau ada dalam hati seorang manusia ketika meninggal membawa syirik akbar, maka amalan-amalan solehnya pun akan hapus semuanya. Ini adalah perkara yang luar biasa. Jemaah pengajian rutinan Taman Mutiara bersama-sama Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kalau misalkan di antara kita ada yang merasa khawatir tentang kematian kita, saya seakan-akan belum siap meninggal. Saya sering tanya kepada istri saya, kalau aku mati duluan gimana? Jangan, atau milik aku aja. Ya udah, sok aku mati duluan, berani enggak? Enggak berani atas gitu. Nah, yakinilah ketika ada seseorang yang memang dia takut mati, dasarnya itu karena merasa banyak dosa, belum mempersiapkan amal-amalan yang membuat pahala itu melimpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ciri keimanan. Nah, orang yang takut akan mati, takutnya karena banyak dosa, itu adalah ciri iman. Tapi iman yang benar itu akan mengantarkan terhadap amal soleh, bukan berarti dalam takut. Saya takut mau mati segala macam, tapi maksiat jalan terus. Saya takut Allah mengangkat nyawa saya ketika saya sedang bermaksiat, tapi nggak pernah beramal soleh. Ini sama saja mengingkari terhadap keimanannya. Maka dari itu ketika ada rasa takut mati, itu adalah ciri dari seorang orang yang mukmin. Tapi persiapkan kematian itu dengan beramal soleh. Jangan dibiarkan begitu saja, karena dia akan sengsara pada akhirnya. Nah, itu adalah sesuatu hal yang harus ditekankan kepada setiap pribadi, termasuk saya khususnya. Ya. Jadi pertanyaannya, sudah siapkah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Itu yang harus senantiasa kita tanamkan dalam hati kita. Dan ingatlah jemaah sekalian, bahwasanya kenikmatan yang terbesar yang Allah akan berikan itu adalah mendapatkan perjumpaan dengan Allah, melihat wajah Allah secara langsung tanpa ada bighairi wasithah, tanpa ada tabir, tanpa ada hijab, kita dapat bertemu dengan Allah. Bagaimana mungkin kerinduan ini akan terobati apabila yang dirindu tidak kunjung menampakkan diri? Kita sholat, kita mencintai Allah, rindu untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Allah akan berikan kesempurnaan dari kerinduan kita dengan Allah menampakkan zatnya dengan zat
al-qiyamah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wujuhu yawma idzin nadhirah. Orang-orang yang beramal saleh yang mendapatkan keberuntungan, wujuhu yawma idzin nadhirah. Wajahnya itu pada hari akhir nanti nadhirah, berseri-seri, putih, bersih, bercahaya. Dilanjutkan ila rabbiha nadhirah. Yang kalau yang pertama itu pakai kata dhad ya, ini jangan salah dipahami. Nadhirah ini pakai dhad. Bercahaya, berseri-seri karena mendapatkan perhitungan hisab yang baik. Ila rabbiha nadhirah. Ini pakai dha, bukan pakai dhad. Ini memandang, melihat. Dan ini adalah ujung dari kenikmatan seorang manusia mukmin yang mereka bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk di antaranya. Amin. Ya, boleh. Pertanyaan. Boleh. Sejauh ini kan kalau Allah melakukan kontak pada Rasul misalnya Musa itu kan hanya sinarnya cahayanya kita nggak kuat. Nah, apakah selama ini ada nggak Rasul atau Nabi yang pernah bertemu langsung dengan jatnya? Maksud saya kalau kita lihat yang pertama kan Nabi Adam itu kan sebetulnya ada di alam itu. Kamu jangan pergi ke situ, ini terus kamu sujud. Pada saat itu. Apakah itu melihat wajah Allah secara langsung gitu ya? Wallahu a'lam. Mohon maaf, saya belum sampai ke situ. Saya nanti harus cari lagi mengenai referensinya. Cuman yang jelas ketika Isra Mi'raj memang itu Allah Subhanahu wa taala langsung bertemu dengan dirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Mi'rajnya Nabi ketika mendapatkan perintah pengesahan legalitas mengenai sholat, legitimasi mengenai sholat yang di Allah. Allah, apakah Nabi yang lain, apakah ada yang pernah bertemu dengan zat Allah secara langsung ataukah tidak? Allah. Nah, boleh ada yang ada ayat yang menyatakan maka nabi nasyarif ay yukallimahullah illa wahyan aw yursila rasulan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan. Jadi nggak ada satupun orang nabi Iya. kontak langsung secara zat pada Allah. Ada ayatnya surat mana dia? Masya Allah. Jadi memang nggak ada. Nggak ada ya? Saya dulu Nabi Muhammad pun tidak. Masih agak dengan hijab saya terima kasih Pak. Itu memang saya belum terlalu mendalami bagi secara terkait itu. Insya Allah untuk kasih kita semua. Ya, terima kasih Pak Agus Supraptono. Mengenai pertanyaannya, insya Allah kita akan gali lagi bersama. Kita akan lanjutkan para jamaah sekalian. Maka dari itu kembali lagi kepada Roja, harus ada satu hal yang digantungkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang telah kita kerjakan, biar kita tidak merasa sedih dan memilukan kehidupan kita ketika kita hanya berlandaskan kepada takut. Sholat, aduh takut di situ diterima, atau saya pamit takut itu terlalu besar, tidak ada harapan Roja di dalamnya, maka itu akan menyulitkan seorang hamba itu sendiri, gelisah terus. Pada satu sisi bagus, takut dia akan introspeksi dirinya, memperbaiki terhadap amal ibadahnya. Tapi kalau tidak ada roja, maka itu akan sesuatu yang menyengsarakan. Maka dari itu ini adalah pengimbangnya dengan roja. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsinya melewati perantara Nabi Muhammad SAW menyatakan, ini hadisnya sangat populer ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah doa yang bisa kita bacakan khususnya ketika setelah selesai sholat. Allahumma ja'al hubbaka. Nah, ini bukan Allahumma ja'alni. Maaf. Ini doa yang kedua. Allahumma ja'al, ya Allah, jadikanlah hubbaka, cintamu itu, ahabba,
lebih aku cintai min nafsi, daripada cinta terhadap diriku sendiri. Wa min ahli, wa ahli atau wa min ahli, dan juga lebih aku cintai terhadap cintamu itu dibandingkan cinta terhadap keluargaku. Dan terakhir, wa minal ma'il badid, dan juga lebih aku cintai cintamu itu dibandingkan air yang sejuk. Para jemaah sekalian, ini adalah doa yang luar biasa juga. Allahumma ja'al hubbaka, ya Allah jadikanlah cintamu itu ahabba min nafsi, adalah lebih besar aku cintai dibandingkan terhadap nafsi, diriku sendiri. Wa min ahli, dan juga dari keluarga aku. Luar biasa, ini adalah kenyataan yang sempurna ketika seseorang sudah dapat mencintai Allah dibandingkan cintanya terhadap dirinya, cintanya terhadap keluarganya yang mereka mencintai terhadap diri kita misalkan. Itu adalah pengorbanan yang luar biasa. Bahkan dalam satu riwayat jemaah sekalian, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar, beliau itu menyatakan satu pernyataan di depan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW, sungguh aku mencintaimu dari segala apapun yang ada. Tapi Umar radhiyallahu anhu, beliau menyatakan, tapi tidak melebihi cintaku terhadap diriku. Umar menyatakan, aku cinta kepada engkau lebih dari segala apapun, melainkan cinta terhadap diriku. Kata Rasulullah SAW langsung menegur, hai Umar, jangan katakan itu. Tapi harus katakan apa? Jadikan aku yang lebih dicintai dibandingkan dirimu sendiri. Barulah setelah itu Umar radhiyallahu anhu merenung. Setelah merenung langsung menyatakan, al-an, sekarang benar-benar aku mencintai dirimu lebih dari apa yang ada di muka bumi ini, termasuk lebih dibandingkan cinta terhadap diriku sendiri. Barulah Rasulullah SAW menyatakan, engkau telah melakukan hal yang benar. Nah, makanya cinta kepada Allah nomor utama. Setelah itu dibarengi dengan cinta kepada Rasulullah SAW. Para jemaah sekalian, itu adalah doa untuk meminta kecintaan kepada Allah SWT, dan cintanya orang yang mencintai Allah dan juga mencintai terhadap amal yang akan mengantarkan kita menuju kecintaan dari Allah SWT. Para jemaah pengajian rutinan Masjid Mutiara yang sama-sama harap Allah SWT, kita akan masuk sekarang ke dalam bab mengenai ar-roja yang belum kita bahas kemarin. Ar-roja, melihat dari struktur kata, itu memiliki arti itu harapan. Roja dengan hamzah, roja itu adalah harapan. Diartikan juga adalah satu cita-cita yang digantungkan oleh setiap orang yang ada di dalam hatinya, menggantungkan harapan cita-cita itu dengan harapan. Ada harapannya apa? Harapannya dia akan mendapatkan sesuatu dari rojanya itu. Jadi ketika seseorang dia menanamkan ar-roja di dalam hatinya, melaksanakan sholat, dia mengharapkan dan memiliki cita-cita bahwasanya Allah akan menerima sholatnya. Dan dengan Allah menerima sholatnya, maka dia akan termasuk ke dalam orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Dan orang yang mendapatkan beruntung pasti akan mendapatkan kenikmatan yang hakiki, berupa kenikmatan yang akan Allah berikan di surga. Itu adalah yang dimaknai dengan ar-roja. Jadi satu cita-cita harapan yang digantungkan di dalam hati seseorang untuk meraih sesuatu imbalan kebaikan yang akan dia peroleh di waktu yang akan datang. Sama seperti kita sholat, sama seperti kita mengaji sekarang malam ini, ada ar-roja dalam hati kita. Karena tahu Rasulullah SAW menjanjikan ketika ada orang yang dia menempuh satu perjalanan untuk mencari ilmu, sahallallahu lahu tariqan ilal jannah, akan dimudahkan jalan yang menuju surga. Itu kita yakini dan itu menjadi harapan kita. Itu harus ada. Dan dengan sifat roja ini jemaah sekalian, itulah yang akan membuat kita selalu termotivasi
penafsiran dari kitab Tafsir Al-Munawwarah. Qul innama ana basyarun mithlukum. Kata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang disayanginya, "Qul," katakanlah oleh engkau wahai Muhammad, "Innama," hanya saja, "ana," aku itu siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini dimaknai adalah Rasul, jadi bukan Allah Subhanahu wa taala, karena ini perintah kepada Rasul untuk menyampaikan. Basyarun adalah seorang manusia. Dikatakan di sini memakai basyarun yang memiliki filosofi manusia yang terdiri dari kulit. Menandakan bahwasannya ada satu penekanan tauhid yang sangat kuat bahwasanya Nabi itu adalah manusia biasa seperti kita yang dapat terluka, yang memerlukan asupan makanan jasmani, minuman apapun itu sama seperti kita. Mithlukum, sama seperti kalian. Tidak ada beda. Tidak jadi Nabi itu sebagai malaikat, tidak. Tidak, Nabi itu dijadikan sebagai Tuhan, bagaikan pikiran-pikiran orang-orang yang menyimpang. Nah, ini adalah penekanan dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini berarti Nabi itu adalah manusia biasa yang pasti akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia biasa. Ana basyarun mithlukum. Nah, dilanjutkan. Yuha ilayya. Ini pun adalah satu penekanan bahwasanya memang Nabi manusia biasa, diciptakan bagaikan kita, memiliki organ yang sama, namun dibedakan. Para mufassir menyatakan perbedaan yang inti adalah dari Nabi dan manusia seperti kita adalah Nabi itu diberikan wahyu, yuha ilayya, yang diberikan wahyu terhadap diriku. Apa salah satu inti dari wahyu yang Allah berikan? Annama ilahukum ilahu wahid. Ini adalah penekanan tauhid. Hanya saja yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilahukum adalah Tuhan kalian seluruhnya. Ingat bahwasanya Allah itu adalah Esa. Tidak ada yang menjadi sekutu ataupun tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan dilanjutkan, ini ayat yang berkaitan dengan roja. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Betul Pak Ustaz? Maka siapapun yang keadaannya orang tersebut yarju,